Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Wa syara'itu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'. Wa syara'itu sholati utawi pira-pira syarat ya salat. Qabla dukhuli ing dalam sadurunge manjing. Sebelum memasuki fiha ing dalam salat. Khamsatu asya iku 5 pira-pira perkara. Ada 5 perkara. Syaratnya sholat sebelum memasuki sholat ada 5. Ada berapa? 5. Wasyurutu utawi lafal syurut. Utawi lafal asyurut. Jam'u syartin iku jama'e lafal syartin. Syartun jam'uhu syurutun. Wa huwa utawi syarat lughatan ing dalam cara lughat al alamatu iku alamah. Apa? Alamah itu apa? Tanda. Secara bahasa syarat itu artinya alamah. Alamah itu tanda. Tanda itu apa? Tanda itu apa? Tanda. Wa syar'an utawi syarat ing dalam cara syara'i menurut istilah ulama ahli fikih. Apa yang dimaksud dengan syarat? Artinya syaratnya apa? Syaratnya sholat itu apa? Ma tatawaqqafu sihhatus sholati alaihi wa laysa juz'an minha. Alaysa juz'an minha. Ma iku barang tatawaqqafu kang kandhek. Kang kandhek berhenti. Apa sihhatus sholat apa sae sholat. Kandhek atau berhenti alai ngatese ma. Walaisa hale ora ana apa ma. Juz'an iku bagian minha kang setengah saking sholat. Yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang keabsahan sholat itu berhenti padanya dan tidak termasuk bagian daripada sholat. Apa itu syaratnya sholat? Suci ya? Suci itu termasuk bagian sholat ya? Ya. Suci termasuk bagian daripada sholat ya? Tidak. Berarti yang bilang G ketika diterangkan ngalamun. Menghadap kiblat itu syaratnya sholat. Menghadap kiblat itu bagian daripada sholat nggak? Betul. Bagian sholat nggak? Menghadap kiblat itu termasuk bagian daripada sholat nggak? Nah, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan syaratus sholat? Adalah sesuatu yang keabsahan sholat itu berhenti padanya dan tidak termasuk bagian daripada sholat. Tapi kalau sholat tidak disertai dengan hal tersebut, sholatnya tidak sah. Sholat itu najis, sah nggak? Pakaiannya najis, sah atau tidak? Sholat tapi kagak mau wudu, sah nggak? Sholat tapi tidak menghadap kiblat, sah atau tidak? Wa khara jalan ka jopo biha jalan qayyid kelawan ikilah qayyid. Apa rukun dengan batasan seperti ini maka mengecualikan rukun seperti apa dok? Nah,
Niat, ya rukun ya. Niat. Kemudian apa? Takbiratul ihram. Apalagi membaca Fatihah. Itu rukun. Baca Fatihah termasuk bagian sholat atau tidak? Membaca Fatihah termasuk bagian sholat atau tidak? Rukun termasuk bagian sholat atau tidak? Kalau menghadap kiblat. Bagus, paham. Berarti agak bisa fokus. Alhamdulillah. Fa innahu mongko sak temene rukun iku juz minas sholati. Juz niku bagian minas sholati kang setengah sangking salat. Rukun. Terus rukun itu bagian daripada salat. Rukun ya, termasuk baca apa? Rukuk, sujud, iktidal ya. Asyaratul awwalu utai syarat kang pertama taharatul a'dha'i iku sucine pira-pira anggota badan. Anggotanya suci dari apa? Mila hadasil asghari sange hadas cilik. Jadi seseorang harus bersih, harus suci dari hadas kecil. Harus punya apa? Wudu. Suci dari hadas kecil artinya punya wudu. Wal akbarilah suci hadas gede. Tidak punya janabat, tidak dalam posisi sedang janabat atau sedang apa? Haid atau nifas. Tapi sudah suci dari itu semuanya. Tidak haid, tidak nifas dan tidak janabat. Indal qudrati ing dalam nalikane mampu. Kalau mampu gimana? Ya sesuci itu harus pakai air, ada airnya. Ya, kalau nggak ada air maka pakai apa? Tayamum. Ya. Bagaimana kalau nggak ada air, juga tidak ada debu, tidak ada lemah apa? Tanah. Kita berada di atas pesawat satu misal. Kemudian di atas pesawat kagak ada air. Nah, jadinya Pak, orang yang tidak mendapatkan air digunakan untuk menghilangkan hadas kecil dan besar pun pula tidak ada debu. Amma faqidut tahuraini ana penutawi wong ingkang kesepian perkara loro sing iso kanggo nyucikake. Orang yang kesepian dari apa? Dua perkara yang bisa digunakan untuk mensucikan. Apa itu? Air dan debu. Orang yang kesepian air dan juga kesepian debu. Debu artinya apa? Tanah. Lemah tahu nggak lemah? Tanah lemah. Ya, kalau kita satu misal di planet apa? Fasolatuhu mongko iku utawi sholati faqidu tahuraini sahihatun iku sah. Hukumnya tetap sah sholatnya. Nggak ada air, nggak ada tanah ya. Mungkin dia berada di tempat yang hanya bebatuan saja, ya kan? Gunung tapi gunung batu. Tidak ada apa? Tidak ada tanah di sana. Di sana nggak ada tanah dan juga tidak ada air. Bagaimana kalau terpaksa? Ya tetap sholatnya tetap apa? Hukumnya sah. Ma'a wujubil i'adati ing dalam satane wajib baleni. Tapi wajib mengulangi sholat yang sudah dijalankan tapi tidak punya wudu, ya, tidak punya wudu karena tidak ada air dan juga tidak ada debu, maka wajib diulangi. Tapi tetap sah alaihi ngatasi faqidut tahurin. Alhasil dalam keadaan apapun kita tidak boleh meninggalkan sholat gara-gara nggak ada air. Meninggalkan sholat nggak boleh. Wah nggak ada air, nggak ada debu, kok ngapain sholat? Tetap tidak boleh. Sholat harus tetap dijalankan dan itu hukumnya sah. Hukumnya wajib dan sah.
Wa taharatun najisi lan suci saking najis, suci dari najis. Alladzi rupane najis la yufakang ora dimaafkan. Engkang ora di ngapura wa anhu an-najis alladzi boleh. Jadi suci dari najis yang tidak bisa dimaafkan fi saubin ing dalam pakaian, wa badanin lan ing dalam awak, wa makanin lan ing dalam panggonan. Suci dari najis yang tidak bisa dimaafkan, baik itu suci pakaiannya, suci badannya, suci tempatnya. Wasayat berulan bakal nutur sopal musannifu sopal bagiai musannif. Hadal akhira ing ikilah kang akhir qariban hale para yalikra'u jami'an ya Allah. Dibaca ya, baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayo duduk siapa? Hasan sama Nasiruddin duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu utawi kang kaping wasani utawi kang kaping pindho kaping loro. Satru launil aurati iku nutupi warnane aurat. Warnane aurat apa? Putih, abang, ireng, coklat, tergantung kulitnya ya. Kalau orang Afrika ya hitam, ya. Kalau orang Turki ya putih, masalah. Kalau orang Indonesia coklat. Kalau masak. Kalau orang Cina putih kemerah-merahan ya. Wasani satrul launu indal qudrati ing dalem nalikane mampu. Kalau mampu. Walau kana syakhsu sanajan ana sapa syakhsu sapa wawaan khalian iku sepi. Artinya tidak ada orang, dia sendiri. Fi zulmatin tur iku tetep ing dalam kegelapan. Meskipun sholatnya di tempat yang gelap sendirian, misalkan di kamar sendirian, dikunci kita sholat ya tetap nutupi orang. Gak ngelihat kok. Kalau lihat gak ngelihat, malaikat ya tahu ya. Wa ina ajaza mongko lamun apes sapa wong sapa sakes an satriya saking nutupi aurat. Enggak mampu menutup aurat karena keterbatasan, enggak punya memang. Salat mongko salat sapa wong arian alik udo. Enggak punya pakaian, gimana pakaian enggak punya? Punya pakaian sarung satu-satunya. Ternyata sarungnya kena najis kan? Bisa saja kan? Masa harus pakai sarungnya kena najis? Mana ini? Bajunya kena najis, sarungnya kena najis. Wah, koploknya doang yang nggak kena najis. Bisa bayangin seperti apa itu? Kain ajazaan satri yang nggak mampu menutup aurat. Nasiruddin. Sholat mongko sholat sapa sakhs ariyan hale. Masya Allah mengerikan ya. Ya mestinya cari tempat yang sepi, nggak ada orang ya kan. Malu dong dilihat oleh orang ya. Apalagi dilihat Rafi ya.
Wala yumi ulan ora awah isyarah sapa sahas birruku iklawan ruku wa sujudilan sujud. Tidak perlu memberikan isyarah dengan ruku dan sujudnya. Bal yutimu balik nyempurnaaken sapa sahas huma ing ruku dan sujud. Ruku sujudnya seperti biasa, tidak lantas cukup memberikan isyarah, tetapi harus melakukan ruku dan sujud. Bayangin aja orang telanjang ruku dan sujud. Wala ya'adata hale lan ora ana baleni mujud ale ngatasi sahas. Enggak wajib mengulangi. Tidak wajib mengulangi sholat karena memang enggak ada pakaian, gimana lagi. Ya wafda, zaki wafda. Pakaiannya kan kena najis semua ya kan. Salah sendiri keset nyuci ya. Wayakul lan ana wasatul aurati apa oleh nutupi aurat. Apa oleh nutupi aurat iku bili basin iku tetep kelawan pakaian tahirin kang suci. Jadi menutup aurat caranya dengan menggunakan pakaian yang suci. Wajib bulan wajib bahwa satruha apa nutupi aurat aindun halimane fi ghairi sholatin dalam sakliyane sholat anin nasi ando sanging pira-pira menungso. Jadi menutup aurat itu tidak hanya pada saat kita melakukan sholat. Di luar sholat pun kita berkewajiban untuk menutup aurat agar tidak dilihat oleh orang. Fil khalwati lan wajib nutupi aurat fil khalwati dalam khalwah ing dalam persepen, di tempat yang sepi, di kamar sendirian, nggak ada orang, kita hanya sendiri, nggak ada siapa-siapa. Ini juga tetap wajib menutup aurat. Kalau di kamar mandi gimana? Illa li hajatin. Ya, ada terusnya kan? Illa li hajatin. Joko krono arae kan hajat nggak apa-apa kan hajat. Hajat apa? Ini bisa, Di kamar mandi hajat apa? Ini disalin saking adus. Wanahilan padane adus kaya dene mau mandi atau yang lain ya. Wa amma satruha anak penutawi nutup ya aurat an-nafsi sing awak dhewe ne syakhs agar tidak melihat dirinya, tidak melihat seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Ali karramallahu Sayyidina Utsman bin Affan, enggak pernah melihat auratnya sendiri ya. Malu ya, malu ya. Sayyidina Ali juga demikian, maka dinamakan karramallahu wajhah. Enggak mau melihat aurat ya, sehingga dijuluki karramallahu wajhah. Insyaallah. Auratnya sendiri aja enggak mau melihat, apalagi auratnya orang lain. Kalau kita mau ngintip kadang-kadang. Wa amma satruha an-nafsihi menutup aurat, ala enggak usah ngintip langsung kelihatan di jalan-jalan, ya kan? Ya kan? Di jalan-jalan kebanyakan depan pondok juga banyak. Orang lewat ya nggak pakai menutup aurat kan banyak sekali ya. Wa amma satruha ana utawi nutup aurat an-nafsi sang awak dhewe sahas. Kalau untuk diri sendiri fala yajibu mongko iku ora wajib apa satruha an-nafsi untuk dirinya sendiri ya. Jadi ada di ruang khusus ya. Lakin nahu tetapi ne gimne ko sahas iku yukrahu iku den makruhaken apa nazru apa oleh ningali sahas ilaiha marang aurati nafsi. Jadi makruh hukumnya melihat barangnya sendiri itu makruh, auratnya sendiri makruh. Insyaallah. Niku ya. Maka kita menjaga. Mari dedel melihat auratnya. Itu dosa kan? Wa aunu zakari. Kok aunu zakari gitu? Maksudnya wa auratu zakari utawi ngaurate wong lanang.
Batasannya apa? Auratnya laki-laki apa? Zaki wafda. Jitan kok kelihatan di mana? Jitan zaki wafda dunuran. Ada dunuran. Alhamdulillah. Khairul haji ada khairul haji. Hah? Khairul di mondok tapi. Innalillah. Mana? Wa auratul zakari utai aurat wong lanang kuma barang baina suratihi kang tetep ing dalem antane udele zakar. Udele wong lanang jangan diartikan macam-macam. Warubati lan dengkule zakar. Dengkule wong lanang. Auratnya orang laki-laki itu adalah berada di antara kusel dan lutut. Itu auratnya laki-laki. Biasanya laki-laki lebih perimpen daripada perempuan. Padahal auratnya perempuan itu seluruh apa? Lutut. Maka dalam iku kaya mengkono al-zakar alama tu sahi amah. Amah apa? Budak wedok. Budak wedok perempuan tapi budak, auratnya sama dengan laki-laki antara pusar dan lutut. Sekarang udah nggak ada budak, nggak ada apa budak. Tapi orang-orang suka seperti budak. Nauzubillah min dzalik. Wa auratul hurrati utai aurat wong wedok sing merdeka. Di sholating dalam sholat umai barang siwa wajia kang tetep engdak kang tetep ma siwa wajia kang tetep siwa wajia kang sakliyane wajahe khurrah wa kaffaiha lan epe-epe loro ne khurrah zahran wa batnan ing dalem zahire luarnya wabatnan nang ing dalamnya kedua tapak tangan luar dan dalam. Auratnya perempuan yang merdeka saat melakukan sholat adalah bagian yang selain wajah dan kedua tapak tangan luar dalam. Jadi kedua tapak tangan luar dalam ini tidak termasuk apa? Aurat. Wajah juga tidak termasuk aurat. Ilal kuwa ini temongko marang pergelangan loro. Ugel ya. Dua ugel kan pergelangan tangan. Dua pergelangan tangan. Ini auratnya perempuan ketika melakukan apa? Amma auratul hurrati ana penutai aurate wong wedok kang merdeka kharija sholati ing dalem jabone sholat di luar sholat bajani ubadaniha mongko iku sekabehane badane ora. Jadi seluruh badannya harus tertutupi sampai wajah dan kedua tapak tangan semuanya tertutupi, ya kan? Jadi di luar sholat sampai sekarang di luar sholat dalam sholat. Di luar sholat. Orang-orang Turki gimana? Orang-orang Turki kalau di Sulaimania beda. Pakainya gimana? Biasa? Enggak seluruh tubuh ya? Enggak. Tidak seluruh auratnya perempuan yang merdeka di luar sholat adalah seluruh apa? Badan. Kalau kita gimana? Kenyataannya sekarang gimana? Berani nggak kita pakai seperti itu? Seluruh tubuh kita tutup. Nggak berani ya? Dikirain teroris gitu ya? Kita ingin menjalankan apa? Menjalankan isinya kita untuk biarnya apa? Teroris. Ini yang benar yang ini nih. Jadi sebetulnya kalau ada orang pakai seperti itu, kita jangan sampai jangan sampai curiga. Kita harus suudzon. Mereka berusaha ingin
menerapkan aturannya Kanjeng Nabi, aturannya kita bakul kok korek, kita satu korek, kita pakai yang lain, semuanya menerangkan bahwa auratnya perempuan yang merdeka di luar sholat adalah seluruh tuh. Meskipun kita belum bisa menjalankan, kita jangan sampai benci dan anti pada orang-orang yang berusaha ingin menutup aurat dengan menutup seluruh apa tuh. Meskipun kita belum bisa menjalankan, tidak lantas kita nggak bisa menjalankan, menyalahkan orang lain, nggak boleh. Kita nggak boleh menyalahkan orang lain. Jangan sampai kita sok suci loh, jangan ya, nggak bagus. Justru kita ini yang kurang, ya. Kita semua rasa berdosa, ya Allah. Kita belum bisa menjalankan yang benar, ya Allah. Mereka sudah baik-baik, kita harus benar seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah. Wa auratuha utai aurate khurra fil khalwatin, dalam persepen. Di tempat yang sepi auratnya perempuan. Gimana? Fil khalwah ya, khalwah sendirian ya. Kada kali iku bae dene wong lanang. Nah, apa kayak lanang? Antara pusat dan enak dari sampean di kamar sendiri, nggak ada orang tahu ya. Sendiri bukan tidak sama teman-teman, sama teman-teman ngeri ya. Wal auratu utai maknane aurah. Lugatan ing dalam lugatan nafsu iku sudah cacat, sudah kurang. Aurat menurut bahasa adalah cacat, kurang, sudah, men apa? Waktu telaku lan den ucapaken, dimutlakan diucapkan apa aurat. Syar'an ing dalam cara syarae alama ing ngatasé barang yajibu kang wajib apa satru apa nutupi sesuatu yang wajib ditutupi. Itu namanya aurat. Menurut syarak, menurut istilahnya ulama ahli fikih, yang dinamakan aurat adalah sesuatu yang wajib ditutupi. Wa utawi ma yajibu satru wal muradu kang den karepaken guna ing dalem kene panggonan, sesuatu yang wajib ditutupi. Wa alama ini ada dua arti. Arti yang kedua menurut syar'i, wa alama lan ing atase barang yahrumu kang haram apa nazru apa ningali ma, sesuatu yang haram dilihat. Jadi al aurah syar'an artinya menurut ulama ahli fikih, menurut istilah fuqaha, yang dinamakan aurat sesuatu yang wajib ditutupi. Satu. Pengertian yang kedua, yang dinamakan aurat adalah sesuatu yang haram dilihat. Tidak didelok haram. Wa zakara lan nuturhu ing apa ing ma yajibu nadruhu ma yahrumu nadruhu. Sapa ashabu pira-pira min ashabus Syafi'i, ulama-ulama yang mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, artinya santri-santri ini Imam Syafi'i, fi kitabin nikahi ing dalam kitab kang nerangaken nikah. Kok senenge ra karo ya Allah ikra'u jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nang ya? Wasali utawi kang kaping 3 napa nang? Niki termasuk apa nang? Apa mau judulnya syaratnya sholat? Ya. Syaratnya sholat ini? Ya. Al-wuqufu iku ngadeg ala makanin ing atase panggonan tahirin kang suci. Berhenti. Wukuf itu bisa berdiri, bisa apa berhenti. Enak berhenti ya. Kalau berdiri kan sholat itu kadang-kadang berdiri, kadang-kadang apa duduk. Berarti enak apa? Al-wukuf apa?
Berdiri atau berhenti? Berhenti ya. Berhenti di atas tempat yang suci. Fala tasihu mongko ora sah apa salat rusak sinapa salate awak-awakan. Yulaki kang tetemunan apa ba'du badani apa sebagian badani syakhs, sebagian badannya aulibasihi uta sebagian pakaiane syakhs. Salatnya seseorang yang sebagian badan dan pakaiannya itu tidak sah jikalau sebagian badan dan pakaiannya bertemu dengan apa? Najasatan najis, bertemu dengan najis. Salatnya seseorang yang sebagian badan dan pakaiannya kena najis itu hukumnya tidak sah. Kapankah badannya terkena najis, pakaiannya kena najis? Di kiamin ing dalam tingkah ngadeg, qu'udin utawa ing dalam tingkah lungguh, ruku'in utawa ing dalam tingkah ruku', sujudin utawa ing dalam tingkah sujud. Ya. Ini enggak sah pada saat sujud terkena najis, keteplok ya. Ya. Warabi'u daikan kaping 4. Saking napa syarate? Syarat al-ilmu iku yakin ya, yakin bituhul waktu kelawan manjinge waktu. Audon nutuhulihi utawa nyono manjinge waktu. Yakin kalau waktunya udah masuk, ya kan? Umpamanya zuhur sudah jam 12 ya. Atau kita lihat mataharinya ya. Mataharinya bayangannya sudah berada di utara. Di mana? Di timur. Bil istihad di kelawan ijtihad. Fala sholat mongko lamun sholat sapa syakhs wong bigori dalika kelawan tanpa mungkon al ilmi audzan lidukhulihi bil istihad. Kalau sholat asal-asalan tidak berdasarkan yakin atau dzan lam tasihha mongko rasa apa sholatu apa sholate sah, sholatnya enggak sah. Wa in sodafa sanajan merangguli, senajan merangguli apa? Ngepasi sapa wong al waqta ing waktu meskipun kenyataannya fi nasil amri cocok dengan waktu. Karena apa? Karena al-ibrah fil ibadah, ibadah bima fi nasil amri wa dzannil mukallaf. Karena di dalam ibadah ini satu yang penting kenyataannya seperti apa. Yang nomor 2 dzannul mukallaf, harus yakin waktu sholatnya sudah masuk ya. Meskipun kenyataannya dia sudah masuk di dalam waktu, akan tetapi saat melakukan sholat masih ada keraguan-raguan, maka hukumnya tidak sah. Karena syarat dari sholat adalah al-ilmu bidukhulil waqti. Yang digerau